Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang The Dark Age dari mata kuliah Filsafat Umum. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Nurma Liza Matul Ilmiah, Safia Aulia Ihsanin, Intania Fani Widiawati, Yulia Putri Cahyani, Dwi Astriani, dan Kavin Trisha Fatna. Sejarah kemunculan Dark Age. Dark Age atau zaman kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama, sekitar abad 1 sampai abad 15 Masehi. Di masa ini, lahir pula agama Kristen dan ide-idenya mendominasi relung kehidupan masyarakat Eropa dan pengikutnya, termasuk para pemikirnya, dan karenanya didominasi oleh filsafat Kristen. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen, seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama Katolik. Pihak gereja terlalu mendominasi masalah kerajaan dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu pengaruh gereja. Ketika agama Kristen pada abad ke-6 dan seterusnya telah berkembang dengan pesat dan meluas, para pendeta dan gereja telah memegang peranan yang begitu penting. Umat Kristen patuh baik dalam keyakinan, cara hidup maupun cara mencari nafkah. Sistem ekonomi gereja pada saat itu sangat mendominasi gaya agraris. Berkuasanya para pendeta dan sistem kegerejaan itu pula yang menyebabkan otoritas berpikir secara bebas semakin terbatas dan tertindas. Manusia pada abad pertengahan mandul secara intelektual. Hanya para pendeta dan calon pendeta saja yang bisa belajar mengecap dunia pendidikan. Itu pun hanya menciptakan lulusan yang pandai meniru, menjaga tradisi yang sudah ada, serta tidak kreatif untuk melahirkan inovasi baru dalam cara berpikir, penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pemikiran manusia pada abad pertengahan ini mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstologi. Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Kelahiran agama Kristen. Agama Kristen muncul di wilayah Levant atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina dan Israel sejak pertengahan abad Masehi pertama. Perkembangannya mencapai seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa pada zaman Renaissance hingga menjadi agama terbesar di dunia. Kebudayaan Yunani yang mencapai puncak tertingginya di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kebudayaan Helenis berarti semua kesenian, dagangan, dan pemikiran daratan Yunani yang telah dipengaruhi oleh Athena. Orang-orang Romawi memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa, seperti orang-orang di Yunani. Hanya saja, dewa-dewa di Romawi berbeda dengan di Yunani. Pengaruhnya adalah karena berkembangnya agama Kristen di dunia. Abad pertengahan atau biasa disebut dengan Dark Age terdapat dua zaman, yaitu zaman patristik dan juga zaman skolastik. Zaman patristik merupakan sebuah zaman yang berlangsung setelah zaman Perjanjian Baru sampai ke abad 18. Istilah patristik berasal dari kata Latin patres, yaitu bentuk plural dari pater yang berarti bapak-bapak dalam lingkungan gereja. Selain dikenal sebagai bapak-bapak gereja, patristik juga dikenal dengan ibadah tahunan yang dirayakan oleh gereja pada zaman patristik, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Yang selanjutnya yaitu zaman skolastik. Kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad 9-15
yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi oleh agama. Zaman skolastik terbagi menjadi 3, yaitu zaman skolastik awal, puncak, dan akhir. Skolastik awal dimulai pada tahun 800 sampai 1200. Masa ini merupakan kebangkitan pemikiran abad pertengahan setelah terjadinya kemerosotan. Yang selanjutnya zaman skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu skolastik akhir abad ke-14 sampai 15 yang ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsuf gereja. Tokoh-tokoh filsuf gereja ada 4, yaitu Agustinus, Thomas Aquino, Dante, dan Marsilius. Yang pertama, Agustinus. Agustinus adalah seorang penganut Kristen. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa ia hidup dalam masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain, dari dunia penyembah berhala ke dunia penganut ajaran agama, atau yang sering disebut dengan dualisme. Yang kedua, Thomas Aquino. Menurut Thomas Aquino, tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan sesudah mati. Jadi, yang dimaksudkan dalam hal ini bukan kemuliaan yang bersifat keduniawian, melainkan kemuliaan tersebut hanya dapat dicapai dengan tuntunan gereja. Yang ketiga, Dante. Dante menulis buku yang diberi judul De Monarchia. Dalam ajarannya itu, ditulis dalam bukunya tergambar bahwa anti terhadap paus, tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah paus yang turut campur dalam masalah keduniawian. Yang keempat yaitu Marsilius. Menurut Marsilius, terbentuknya negara ini tidak semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena adanya perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Baik, itu tadi adalah materi tentang The Dark Age yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.